berikanlah ya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui perbaktian ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mengajari hamba-Mu ini apa yang harus hamba sampaikan kepada umat Tuhan, dan ajari bagaimana saya menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Rasanya senang melihat ibu-ibu jemaat ini, sahabat ini, berpakaian lebih indah dari sahabat-sahabat yang lain, berkebaya ya. Kalau di kampung kami memang, mungkin bukan cuma kampung kami, tapi pada umumnya di Sumatera, hampir semua ibu-ibu itu setiap Sabat berpakaian kabaya seperti ini. Tapi di Jakarta, pertama saya kali datang dulu di Jakarta tahun 87, saya lihat agak beda berpakaiannya ibu-ibu di Jakarta dengan di kampung saya. Tapi saya tidak melihat anak-anak gadis juga mengikuti ibu-ibu, kecuali 1-2 orang. Saya lihat seperti Ruth. Kalau hari Kartini seperti ini, kita berpakaian semuanya wanita, maksud saya, itu akan lebih bagus. Dan tadi saya tanya Hana, itu Kartini masih gadis atau bukan? Pada waktu itu, pada waktu dia memberikan idenya itu, masih gadis ya. Jadi 21 April itu ditetapkan sebagai hari Kartini, hari kelahirannya atau hari di mana dia menyampaikan idenya. Minta tolong Carlos sambil ada di laptop itu, di drive D, di folder TM ya. Di folder TM ada 2 file gambar yang nama filenya, dengarin dulu nama filenya, leher 1, leher 2. Baru tadi pagi saya download di handphone saya transfer ke sana. Kenapa itu saya download? Saudara, kita bersyukur di negara kita bahwa ibu-ibu dan Kartini, ibu-ibu melalui perjuangan Kartini, kita bersyukur dan beruntung akan hal itu. Sebagai hari, jadi 21 April sebagai hari kebangkitan BWI ya. BWI apa BWI? BWI, Bakti Wanita Indonesia. Itu maksud saya ya, 21 April. Nah ini sengaja tadi saya langsung teringat, cuma saya tidak tahu persis. Kalau saya tidak salah ini di Myanmar, mungkin juga saya salah, tapi ini di Asia Tenggara. Bayangkan leher itu dikasih gelang-gelang, makin lama makin panjang. Saudara suka seperti itu diperlakukan?
Saya merasa bahwa mereka belum benar-benar merdeka dalam hal itu. Kenapa saudara? Saudara tahu nggak bahwa inilah bentuk hukuman mati kepada wanita bila mana mereka melakukan satu pelanggaran yang dinilai pelanggaran berat. Atau misalnya kalau selingkuh sebagai contoh, pasti dihukum mati. Maksudnya apa? Hukuman matinya bagaimana hubungannya? Saudara, dengan adanya gelang-gelang itu di leher, tentu memang pergerakan tidak bebas lagi, tapi akan mematikan bagian-bagian saraf tertentu, sehingga ketika mau melakukan hukuman mati yang saya katakan tadi, gelang-gelang itu dilepas, maka matilah wanita itu. Mengapa? Karena lehernya tidak akan sanggup lagi menahan kepalanya, sehingga dia ini tidak bisa bernafas lagi. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan, saudara. Tapi kita bersyukur di negara kita hal ini tidak ada. Baik, sebelum kita melanjutkan khotbah, seperti yang tadi Bapak Parkusip katakan, kita akan mendengarkan pujian dari Saudara Timothy dan Dionesia berupa instrumentalia Amazing Grace. Silakan. Dan sambil bersiap maju ke depan, saya mau bertanya kepada trio yang pertama tadi. Trio yang tadi pertama bernyanyi, dikutip dari ayat mana itu lagu itu di dalam Alkitab? Saya mau bertanya kepada yang menyanyikan dulu. Cepat. Ayo sambil maju, sambil bersiap. Dari ayat mana lagu trio tadi? Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu itu. Nggak tahu? Mana? Betul sekali, terima kasih. Mazmur 91 ayat 7. Siap? Ayo bang. Udah. Judul khotbah sabat ini
Jikalau saudara lihat di kertas acara, on my mother's side, artinya di sisi ibuku. Sebetulnya pada waktu kami dengan Bapak Alex mewakili jemaat di pertemuan pertemuan ketua-ketua dan bendahara di Puncak, saya sudah berpikir khotbah yang berikut nanti saya akan bawakan judul tentang tempat tidur yang kurang panjang dan selimut yang kurang lebar. Itu ayat Alkitab, saudara. Jangan berpikir itu aneh. Itu ayat Alkitab itu. Tidak pernah dengar ya, belum pernah baca ya. Coba kita lihat Carlos. Yesaya 28 ayat 20. Yesaya 28 ayat 20. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Itu Pak Pendeta, saya sudah pikir-pikir itu awalnya karena ada komunikasi WA dengan pendeta di grup majelis waktu itu. Tapi pada waktu di sana jam khotbah, pendeta H.E. Sinaga yang berkhotbah pada waktu itu, saya merasa termasuk salah satu yang ditegur lewat khotbah itu, karena beliau katakan begini: jikalau saudara hanya mempunyai kesempatan berkhotbah satu kali saja, tentang apa yang saudara akan khotbahkan? Jadi diberikan daftar tentang penciptaan, tentang 10 hukum, tentang hari Sabat, baptisan, perjamuan kudus, perpuluhan, bait suci atau Ka'bah. Ada banyak daftar. Semua itu penting. Tapi yang mana yang saudara akan khotbahkan? Saudara, beliau katakan bahwa khotbahkanlah tentang Yesus. Memang tahun lalu saya pun pernah komitmen juga bahwa sepanjang tahun itu, jikalau saya punya kesempatan khotbah, saya akan khotbahkan tentang Yesus. Dan saya memang penuhi, kecuali special case-nya waktu itu ada alasan khusus kenapa tidak spesifik tentang Yesus saya khotbahkan. Lalu saya berpikir, oh iya ya memang. Kenapa? Karena intinya adalah Yesus. Dan saudara, kalau kita gali firman Tuhan, Alkitab, dan juga roh nubuat, apalagi kalau ditambah dengan pengalaman hidup kita, tidak akan habis-habis tentang Yesus ini kita khotbahkan. Ada banyak. Itu makanya saat ini saya ambil khotbah on my mother's side, di sisi ibuku. Nah, ini berbicara tentang Yesus pada waktu dia masih berumur 12 tahun. Ya, 12 tahun. Tetapi saya akan mulai dengan latar belakang kenapa terjadi peristiwa umur 12 tahun itu. Nah, ada pertanyaannya begini. Yang pertama, berapa lama orang tua duniawi, maksudnya orang tua jasmani Yesus, kehilangan Yesus pada waktu peristiwa Paskah di Yerusalem? Berapa lama? Oke. Kemudian pertanyaan berikut, apa? Nah,
Nah, ini seperti langsung jauh kelihatannya, tapi nanti akan berhubungan. Apa ancaman yang pertama disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun pada waktu bangsa itu akan keluar dari Mesir? Apa ancaman pertama? Pertanyaan yang ketiga, pada saat Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, apakah ada tulang yang patah? Adakah tulang yang patah? Tidak ada. Mengapa tidak ada tulang yang patah? Baik, itu akan kita pelajari. Jadi latar belakang saya akan mulai dari pengalaman Paskah di Mesir. Tadi pertanyaannya, apa ancaman pertama? Nah, supaya kita mengerti pertanyaannya begini, saya tambah pertanyaannya. Apa tulah atau hukuman pertama yang dirasakan oleh orang-orang Mesir? Apa tulah pertama? Air menjadi darah, kira-kira begitu ya. Sungai Nil itu jadi darah. Tapi kalau orang Israel, air tetap air, ya, begitu ya. Air menjadi darah. Tapi bukan itu ancaman pertama. Justru ancaman pertama adalah yang digenapi terakhir. Jadi apa itu? Baik, kita lihat catatan Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23. Nah, Keluaran 4 ini Musa belum tiba di Mesir. Ya, Musa belum tiba di Mesir. Musa itu masih di tanah Midian dalam perjalanan menuju Mesir. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau, ini kata Tuhan, firman Tuhan ya kepada Musa, harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Dengarkan itu, anakku yang sulung. Ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi inilah ancaman pertama. Tetapi kok malah digenapi terakhir? Ada banyak. Ada 10 kan tulah-tulah yang itu kan. Ini yang ke-10. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Tuhan itu panjang sabar. Ini tidak harus terjadi kalau sekiranya Firaun itu langsung bekerja sama, kooperatif. Dia izinkan bangsa itu keluar. Tidak perlu terjadi. Tapi Tuhan sudah rencanakan ini. Nah, mari kita baca Yeremia 18 ayat 8. Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, jadi kalau itu sebetulnya ada di ayat sebelumnya, demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan
malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kalau bertobat, Tuhan menyesal, tidak jadi. Tapi karena bangsa Israel tidak menyesal, maka jadilah apa yang sudah dirancangkan itu. Nah, sebaliknya kalau Tuhan merancangkan yang baik kepada kita, tapi kita tidak tetap baik, berubah setia, apa yang terjadi? Coba ayat 10. Ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat. Jadi ini sebetulnya ada kuncinya di ayat 9, ya kan? Jadi dirancang. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku. Jadi sama-sama menyesal. Kalau yang tadi menyesal merancangkan yang jahat sehingga tidak jadi, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nggak jadi gitu. Jadi perlu bagaimana? Kalau jahat perlu bertobat, kalau benar dan setia tetaplah setia. Kan begitu kan? Oke, baik. Nah, sedikit pasca itu. Sebetulnya saudara, 2 jam pun tidak cukup waktu membedah itu. Tapi saya tahu diri, kita akan main cepat. Oke. Malam itu, jadi kita lompat ke yang ke-10, adalah malam yang terakhir bangsa Israel berada di Mesir. Apa yang Tuhan katakan sebelum malam itu tiba? Tuhan katakan lewat Musa bahwa engkau harus sampaikan kepada bangsa itu untuk menyembelih seekor domba atau juga kambing, sebetulnya boleh ya, atau kambing. Dan orang Kristen pada umumnya cukup sampai penekanannya di penyembelihan, tapi orang Advent tidak boleh berhenti sampai di penyembelihan, tapi harus diteruskan kepada apa? Dan engkau taruhlah darahnya di atas, di tiang rumah dan atas pintu rumah itu, ambang pintu rumah. Nah, apa maknanya itu, saudara? Kenapa harus taruh di situ? Itu makanya tadi saya katakan gereja kekristenan pada umumnya penekanannya di penyembelihan. Bangsa Israel tidak akan selamat kalau hanya menyembelih kurban itu. Roh nubuat jelas mengatakan mereka tidak akan selamat kalau sampai di situ, tapi harus taruh darah itu. Kenapa? Karena malam nanti malaikat maut, kalau orang saudara kita dari Muslim mungkin katakan malaikat sakratul maut gitu ya, malaikat maut pencabut nyawa akan mengitari seluruh daerah Mesir ini. Dan bila mana malaikat itu tidak menemukan ada darah di atas pintu rumah itu, maka dia akan pass through artinya akan masuk ke rumah itu lewat dari dalam gitu loh maksudnya. Tetapi jika ada darah, maka malaikat itu akan pass over, jadi lompat. Nah, itulah Paskah, Passover. Itu Paskah yang betul, ya, Passover. Dia akan lewatkan gitu loh maksudnya. Jadi dia tidak akan tembusi rumah itu, dia akan lewatkan rumah itu. Nah, saudaraku, bayangkan malam itu seluruh Mesir anak sulungnya mati. Anak sulung Firaun juga mati. Ya, semua mati. Tidak ada rumah yang tidak berduka cita.
Tapi bagaimana dengan rumah Israel? Karena mereka telah menuruti perintah Tuhan itu, maka mereka tidak satupun rumah orang Israel yang berkabung. Tapi saya mau tambahkan sedikit, itu saya baca di Roh Nubuat begini. Malam itu mungkin saudara kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Tapi setidaknya nih saya mau coba sedikit gambarkan. Bayangkan saudara sebagai anak sulung di dalam satu rumah tangga. Saya tidak lihat Joshua. Joshua itu anak sulung bukan? Yohana ya anak sulung ya. Joshua ya. Mana dia? Saya lihat tadi dia jalan di sana, jalan arah balik ke sana. Tidak. Oke, gereja lain ya. Oke. Ya, tadi sempat saya lihat dia jalan. Anak sulung. Siapa di sini anak sulung? Kalau Timothy termasuk karena anak satu-satunya, jadi sulung ia, bungsu ia, anak tengah ia, kawal itu semuanya. Nah, istri saya anak bungsu, jadi mungkin kekhawatiran saya akan berbeda. Tapi tetap juga tidak ikhlas toh kalau dari tengah-tengah keluarga ada yang harus meninggal. Tapi para anak sulung, dengarkan ini. Malam itu akan menjadi malam yang mencekam dan menakutkan bagi saudara. Walaupun darah sudah ada di sana, jangan-jangan malaikat nanti lewat, maksudnya tidak lihat ada darah itu, dia mampir ke rumah, mati. Tulisan Roh Nubuat Alfa dan Omega mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu di setiap rumah itu, malam itu tengah malam, memeluk anak sulungnya. Jangan-jangan terjadi sesuatu nanti. Tapi puji Tuhan, semua selamat. Nah, Fir'aun lekas-lekas suruh panggil Musa dan mereka diizinkan. Ternyata saudara, mereka itu berangkat tidak tunggu besok matahari terbit. Saya pun tidak tahu bagaimana mereka mengorganisirnya itu, ya. Menurut catatan Nubuat, sebelum matahari terbit, mereka telah berkumpul keluar dari rumah masing-masing, berkumpul di Goshen, tempat tinggal mereka, tahu di situ kan, untuk siap berangkat. Penuh dengan apa? Barang-barang yang dibawa. Tepatlah apa yang telah dijanjikan kepada Abraham, bahwa keturunanmu 400 tahun lamanya akan menjadi budak di negeri asing, bukan negeri mereka. Tetapi bila mana waktunya telah genap, mereka akan keluar dengan membawa banyak jarahan. Alkitab mengatakan seperti itu, saudara. Mereka keluar. Lalu Tuhan menetapkan setiap tahun upacara atau Paskah itu harus diperingati, supaya bila mana nanti anak-anakmu bertanya kenapa begini, maka jawabannya adalah bahwa Tuhan telah melepaskan bangsa itu dalam keadaan yang mencekam keluar dari Mesir. Dan Tuhan tetapkan itulah menjadi bulan yang pertama bagi Israel. Bulan Nisan namanya, tanggal 14. Lalu pada waktu Yesus sudah lahir ke dunia, ribuan tahun kemudian toh, ya, maka untuk pertama kalinya pada waktu berumur 12 tahun, orang tua Yesus membawa Yesus ini ke Yerusalem untuk pertama kalinya. Nah, ada berapa hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan menurut Imamat 23? Ada 7. Itu dibagi 3 kelompok besar: Paskah, Pentakosta, walaupun di Perjanjian Lama tidak ada kata Pentakosta ya, tapi 7 kali 7 minggu kali 7 hari 49 50, hari ke-50. Dan hari raya Pondok Daun.
paketnya itu. 3 paket ini yang di dalamnya seperti Hari Raya Pondok Daun, paketnya adalah Hari Raya Grafirat dan Pendamaian, tanggal 10 bulan yang ke-7. Ya. Kalau Hari Raya Pondok Daun itu tanggal 15 bulan yang ke-7. Sebelumnya Hari Raya Meniup Serunai tanggal 1 bulan 7. Ditetapkan tanggalnya oleh Tuhan. Kecuali ada 2 Tuhan tidak tetapkan tanggalnya. Karena yang 2 itu, kalau Paskah kan tanggal 14 bulan yang pertama. Besoknya tanggal 15 Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ya. Lalu ada 2 yang tidak ditetapkan tanggalnya, yaitu membawa hasil, hulu hasil namanya, hasil panen. Itu tidak Tuhan tetapkan pada waktu itu tanggalnya. Tuhan katakan, bila mana kamu sudah tiba di Mesir, di Mesir, di tanah Kanaan, hasil pertama dari ladangmu engkau akan bawa kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Yesus di dunia, dia pergi bersama dengan orang tuanya. Rombongan itu Paskah. Saudara, pada waktu itu rombongan itu begitu ramai dari seluruh penjuru ke Yerusalem. Yesus melihat untuk pertama kalinya baik Allah itu. Ya, baik Allah itu. Dia pertama kali melihat dalam kondisi sadarlah. Walaupun di dalam Matius kan disebutkan sebetulnya pada waktu dia lahir hari ke-8 dia dibawa untuk diapakan, disunat ya. Tapi kan belum dalam keadaan bisa melihat dengan baik kan, memang belum memahami. Nah, pada waktu itu, saudara, Yesus lihat bahwa upacara Paskah itu domba disembelih, ada juga lembu jantan, ada darah yang mengalir tercurah. Tidak bisa disangkal bahwa Yesus mempunyai satu perasaan yang aneh. Karena dia walaupun belum ada yang mengajari, tapi dia bisa rasakan